Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasih di mana saja berada, yang selalu setia mendengarkan khotbah-khotbah dan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hambanya di dalam channel Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Kembali bersama saya, pelayan Gereja Kasih Bapa. Kita akan mendengarkan seri pengajaran-pengajaran perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-5 sampai dengan ke-7. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami ada sebagaimana kami ada di hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami meminta Roh Kudus di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, agar dapat masuk dan memerintah dalam hati pikiran kami dan mengontrol hati pikiran kami, mengajarkan hati pikiran kami untuk mengerti setiap perkataan demi perkataan firman-Mu. Dan kami akan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan sambut berkat firman-Mu di hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan kasihi, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, pengajaran tentang jalan yang benar. Saudara-saudara bisa buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat ke-12 sampai dengan ayatnya ke-14. Dengan perikop jalan yang benar, kita bisa ada gambaran bahwa Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang merupakan tujuan atau jalan yang kita harus tempuh selama kita masih ada di dunia ini. Dengan tujuan apa saudara-saudara? Sehingga di ujung daripada jalan ini, kita akan bertemu dengan Dia dan hidup bersama-sama dengan Dia selamanya. Saudara-saudara, di ayat ke-12, demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Juga kepada mereka, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita inginkan orang lain baik kepada kita, kita pun harus berbuat baik kepada orang. Jadi kalau kita ingin orang itu mengasihi kita, menghargai kita, kita pun harus melakukan hal itu kepada orang di sana, orang-orang di luar. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara, mulailah segala sesuatu dari rumah saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara ingin istri, anak-anak saudara-saudara mengasihi saudara-saudara, menghargai saudara-saudara, mencintai saudara-saudara, dan teman-teman saudara-saudara di luar sana menghargai saudara-saudara, pimpinan saudara-saudara menghargai saudara-saudara, dan siapapun di luar sana menghargai saudara-saudara. Mulailah dari rumah saudara-saudara. Saudara-saudara mengasihi saudara-saudara punya istri kalau saudara-saudara beristri, atau mengasihi saudara-saudara punya suami apabila saudara-saudara sudah bersuami, dan anak-anak saudara. Maka itu Anda sudah lakukan apa yang dinamakan dengan golden rule atau peraturan emas. Di mana kalau kita inginkan orang lain mengasihi kita, menyayangi kita, berbuat baik kepada kita, tidak mencemooh kita, kita pun harus melakukan seperti itu. Dengan hal ini, dengan demikian, kita telah melakukan semua perintah Tuhan, atau kita telah melakukan hukum kasih. Nah, ini saudara-saudara. Jadi itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saya mau kasih tahu saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada, mulailah segala sesuatu dari rumah. Hargai, sayangi, hormati istrimu, anak-anakmu, atau suamimu, atau anak-anakmu, maka orang-orang pun akan menghormati dan menghargai saudara-saudara. Baik, di ayatnya yang ke-13 mengatakan demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Di sini di ayat 13, Tuhan Yesus sedang mengarahkan kita, Tuhan Yesus sedang memerintahkan kita untuk masuk melalui pintu yang sesak. Tuhan Yesus bilang begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Apakah saudara mau? Nah ini, kita melihat rumah yang pintunya kecil, pendek, sesak, kita pasti mengeluh di situ. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di kali ini adalah masuklah. Ada perintah di sini, saudara-saudara. Kalau di saat Tuhan Yesus memerintah, kembali kepada kita mau masuk atau tidak. Kenapa Tuhan Yesus mau kita masuk dalam pintu yang sesak ini?
Kenapa? Karena kalau kita memilih jalan yang lebar atau pintu yang lebar, kita menuju kepada kebinasaan. Perkataannya seperti ini. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, lebar jalan, kita jalan enak, santai, menikmati hidup. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak tahu ujungnya menuju kepada kebinasaan. Banyak teman, banyak kolega, banyak sahabat, banyak teman yang suka membantu, padahal ini sesuatu yang tidak benar. Kita saling membantu dalam hal yang tidak benar. Nah, ini kita sama-sama masuk di jalan yang lebar, saudara-saudara. Tapi kalau kita memilih masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu, sedikit saja orang yang mau berjalan dengan kita. Nah, ini saudara-saudara. Ini perintah daripada Tuhan Yesus. Dan kembali kepada kita masing pribadi, apakah kita mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan, yaitu masuk melalui pintu yang sesak, ataukah kita memilih jalan yang lebar itu? Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, bahwa jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Mari kita lihat di Lukas pasal 13 ayat 24, kita coba membandingkan perkataan Tuhan Yesus yang dicatat dalam Lukas dan di Matius, saudara-saudara. Mari kita buka di Lukas 13, ayatnya yang ke-24, saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Mengapa orang banyak berusaha untuk masuk, tetapi tidak mendapatkannya? Karena mereka di level berusaha, saudara-saudara. Kalau saudara-saudaranya bisa berusaha, saudara-saudara tidak akan bisa masuk, saudara-saudara. Nah, sebagai contoh seperti ini, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara di level berusaha. Saya hari ini tidak mau lagi minum minuman keras. Setelah waktu berjalan di sore hari, saudara pulang kantor, saudara ketemu dengan saudara teman akrab, saudara teman di mana dulu saudara-saudara bersama-sama dengan dia biasa minum. Dia mengajak saudara-saudara minum, saudara bilang, saya lagi tidak enak badan. Diajak terus, saudara bilang, saya ada keperluan, saya mau pulang cepat. Diajak terus, saudara-saudara sudah berusaha. Tetapi akhirnya saudara-saudara bilang begini, sedikit saja, 1 sloki saja. 1 sloki, 2 sloki masuk, 3 sloki masuk, terus minta 1 botol. Saudara-saudara, di level berusaha, saudara-saudara tidak bisa masuk. Tapi kalau saudara-saudara berjuang, itu berarti sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Butuh perjuangan saudara-saudara untuk masuk melalui pintu yang sesak. Jadi kalau saudara ingin sesuatu yang enak-enak saja, saudara tidak mau orang mencomot saudara-saudara, saudara maunya santai-santai, saudara tidak mau membayar harga, saudara tidak mau pikul salib, menyangkal diri, minta maaf saudara-saudara. Saudara-saudara tidak bisa masuk. Karena butuh perjuangan baru bisa masuk. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, di akhir dari para perjalanan ini, saudara-saudara akan ketemu Tuhan Yesus. Dan perjuangan saudara-saudara yang saudara-saudara alami saat ini, atau akan datang sampai dengan saudara-saudara pulang, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang saudara-saudara akan terima, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi saya dan kepada saudara-saudara yang ingin dan mau dan sedang berjuang, tetaplah berjuang. Karena kemuliaan dan keagungan, kita akan merasakan itu. Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kita akan merasakan itu. Karena kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya saudara-saudara, berjuang, tidak bisa hanya berusaha. Baik, kita akan lanjut di Matius 7, ayatnya yang ke-14. Kenapa Tuhan Yesus bisa mengatakan kita harus masuk ke jalan yang sempit itu? Saya ulangi, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Saudara-saudara, jalan menuju kehidupan terdiri dari apa? Pintu yang sempit dan jalan yang sesak. Pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Saudara-saudara, kalau modelnya seperti itu, saya yakin tidak semua orang mau. Tetapi Tuhan bilang begini, masuklah. Ada perkataan di sini.
setiap pribadi yang mendengarkan khotbah ini atau pengajaran ini. Saudara-saudara, kalau mendengarkan ini dan menangkap apa yang Tuhan inginkan kepada saudara-saudara. Tuhan Yesus menginginkan saudara-saudara masuk. Apapun yang terjadi, meskipun sempit, meskipun sesak pintunya, Tuhan Yesus mau kita masuk. Keputusan ada di saudara-saudara, apabila saudara-saudara mau, mulai dari detik ini, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, baca firman dan lakukan. Karena firmanlah pelita bagi kita di jalan yang sempit ini. Firmanlah pedoman rambu-rambu kita di jalan yang sempit ini. Dan kita, saudara-saudara, akan bertemu dengan Tuhan Yesus, Sang Raja itu, Tuhan kita, di ujung daripada jalan ini. Dan kita akan bertemu dengan Dia dan hidup bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Tapi kalau saudara-saudara memilih jalan yang lebar ini, saudara-saudara, di ujung daripada ini adalah maut. Dan api neraka itu, saya mau kasih tahu saudara-saudara, itu kekal. Tidak ada masanya 20 tahun, 30 tahun terus kamu masuk surga dan sebagainya. Tidak ada model begitu. Tuhan itu adil, saudara-saudara. Kamu hari ini bayar harga untuk Dia. Dia pun akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kamu nanti. Kiranya khotbah ini, kiranya firman Tuhan pada kali ini Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. You are here, moving in our midst. I worship you.